Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ibu Sinta Rosidah dari SMP Lazuardi Al-Falah Klaten yang mengampu mapel IPA. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi praktik baik saya tentang blended learning pada pembelajaran kolaborasi inklusi di sekolah inklusi kami. Blended learning adalah metode pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan daring secara terintegrasi demi menciptakan proses belajar yang lebih efektif. Hal ini selaras dengan proses pembelajaran di SMP Lazuardi yang sudah terintegrasi dengan penggunaan Google for Education dan pengadaan Chromebook bagi peserta didik sejak tahun 2020 setelah pemerintah mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh di seluruh Indonesia pada saat COVID-19. Lazuardi Al-Falah Global Compassionate School merupakan sekolah inklusi yang menerima berbagai peserta didik dengan kondisi latar belakang yang beragam, baik dari segi fisik, kognisi, maupun mental, dengan sekolah yang berwawasan global dan welas asih. Tentunya dengan kondisi peserta didik yang beragam, perlu adanya kolaborasi dalam proses pembelajaran. SMP Lazuardi telah menerapkan collaborative learning dan integrative learning. Tujuannya adalah membantu peserta didik memahami konsep secara mendalam, menghubungkan berbagai ilmu mata pelajaran, dan mengembangkan pemahaman serta keterampilannya lebih terpadu dan aplikatif, seperti kreatif dan berpikir kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinda Fitriani Martanti. Saya selaku manajer dari Nalar Therapy Center yang merupakan pusat tumbuh kembang dari Lazuardi Al-Falah Klaten. Jadi di sini saya ingin sedikit mengenalkan bagaimana pendampingan di Lazuardi Al-Falah Klaten. Nah, jadi kami adalah sekolah inklusi di mana kita menerima anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak reguler dalam satu kelas seperti itu. Dan pembelajarannya sendiri adalah jadi ada guru pendamping di kelas. Guru pendamping itu adalah tugasnya untuk menjembatani secara komunikasi siswa yang reguler dengan yang berkebutuhan khusus dan guru mapel dengan materinya kepada anak seperti itu. Nah, untuk guru mapel sendiri sudah mendiferensiasikan pembelajarannya. Jadi untuk anak-anak yang memiliki kemampuan berbeda dengan anak reguler, tentu sudah diberikan pembedaan antara penyampaian materi seperti itu, dan tentu juga untuk worksheet-nya. Nah, disinilah guru pendamping berperan. Jadi guru pendamping ini bukan menggantikan mengerjakan, tetapi guru pendamping ini memberi arahan dan mendampingi bagaimana anak menyelesaikan dari worksheet guru mata pelajarannya sendiri. Dalam kelas inklusi yang terdiri dari peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK, terdapat tantangan besar dalam mengajarkan konsep abstrak seperti reaksi kimia. Pembelajaran IPA pada materi reaksi kimia seringkali dianggap abstrak dan sulit dipahami oleh siswa, terutama bagi siswa dengan berkebutuhan khusus yang membutuhkan visualisasi konkret. Di sisi lain, pembelajaran seni budaya, materi melukis seringkali terpisah dari konteks sains. Tujuan: menciptakan pembelajaran mendalam atau deep learning, di mana siswa dapat memvisualisasikan konsep reaksi kimia melalui PET simulation dan membuktikannya secara nyata melalui karya seni lukis dengan teknik akuarel menggunakan indikator alami yang membangun kolaborasi inklusif. Tantangan utama dalam pelaksanaan praktek baik ini, yang pertama, kesenjangan kognitif. Menjembatani pemahaman siswa reguler yang siap dengan teori reaksi kimia dengan siswa PDBK yang membutuhkan pendekatan sensori dan motorik. Kedua, manajemen kelompok heterogen. Memastikan kolaborasi berjalan secara seimbang antara siswa reguler dan siswa PDBK yang menjadi satu kelompok secara heterogen. Ketiga, teknis blended learning. Mengintegrasikan simulasi digital ke dalam praktek melukis tanpa merusak perangkat, serta memastikan teknik akuarel berhasil dilakukan menggunakan bahan yang biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari.
Langkah-langkah yang dilakukan dengan model blended learning. Pertama, persiapan. Menggunakan Google Classroom, guru membagikan materi reaksi kimia dan link PET simulation di Google Classroom. Siswa diminta menyiapkan bahan sederhana seperti air hangat, soda kue, bubuk kunyit, dan hand sanitizer. Pelaksanaan di kelas atau tatap muka. Langkah pertama, visualisasi konsep. Siswa mengakses PET simulation melalui link di Google Classroom, kemudian bersama kelompok heterogen mengoperasikan simulasi untuk menunjukkan bagaimana menyusun reaksi kimia dan memastikan perubahan kimia yang dihasilkan dari reaksi kimia. Langkah kedua, eksperimen pembuatan campuran. Campuran pertama adalah bubuk kunyit dengan hand sanitizer. Campuran kedua adalah soda kue dan air hangat. Langkah ketiga, berkarya seni. Siswa membuat sketsa sederhana pada kertas gambar atau sketsa yang sudah disediakan oleh guru. Siswa mencelupkan cotton bud ke dalam larutan soda kue dan air hangat dan menyapukan di atas garis sketsa gambar dengan teknik wet on dry. Siswa menyapu larutan kunyit yang berwarna kuning di atas sketsa gambar. Hasilnya terjadi perubahan warna instan menjadi merah bata pada bagian yang terkena larutan soda kue. Pada langkah ini, terdapat praktik inklusi, di mana siswa PDBK berperan karena aspek visual perubahan warnanya yang sangat nyata. Proses pembelajaran dengan blended learning sangat berdampak pada peserta didik, terutama pemahaman bermakna. Penggunaan PET simulation berhasil memberikan gambaran tentang apa yang terjadi pada reaksi kimia, sementara praktik lukis memberikan bukti fisik. Siswa mengerti bahwa perubahan warna lukisan adalah hasil reaksi partikel yang mereka lihat di simulasi. Kedua, keterlibatan inklusif. Kelompok heterogen bekerja secara efektif. Siswa reguler membantu menjelaskan konsep perubahan warna pada reaksi kimia, melatih empati, dan kepemimpinan melalui peer tutoring pada siswa reguler. Sementara siswa PDBK seringkali lebih antusias dan berani dalam eksplorasi pencampuran warna. Penggunaan bahan yang dapat merubah warna menjadi lebih tajam, memberikan pengalaman siswa PDBK sensasi perubahan visual dan motorik halus. Ketiga, pemahaman konsep. 90% siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus, mampu menyimpulkan bahwa soda kue mengubah warna kunyit. Hal ini membuktikan konsep reaksi kimia secara konkret. Keempat, produk kreatif. Tercipta lukisan abstrak dengan gradasi warna alami yang memiliki nilai seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Tri Apriliana, kerap dipanggil dengan Teacher Ana. Saya adalah Kepala Sekolah SMP Lazuadi Al-Falah Klaten. Setelah melihat kegiatan belajar di sekolah kami, kegiatan tersebut adalah sangat selaras dengan visi kami, yaitu membentuk generasi masa depan yang lugas, cerdas, dan welas asih melalui pendidikan inklusi yang eksploratif dan kolaboratif berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriandrini, Wakil Bagian Kurikulum di SMP Lazuardi Al-Falah Klaten. Setelah memperhatikan pembelajaran mendalam yang diberikan oleh Teacher Sinta di mata pelajaran IPA, saya melihat banyak sekali perubahan yang ada di diri siswa, terutama terkait dengan keterlibatan mereka di pembelajaran. Dengan Teacher Sinta menerapkan belajar menggunakan teknologi seperti Google Classroom yang kami juga gunakan untuk memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Azubair, guru agama SMP Lazuardi Al-Falah Klaten, mengapresiasi dan berterima kasih kepada Teacher Sinta Rosida SPD yang telah melakukan praktek pembelajaran mendalam dengan memanfaatkan digital dan kolaborasi lintas mapel untuk menciptakan pembelajaran yang kontekstual dan praktek diferensiasi untuk pembelajaran yang inklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abbas Al-Khair. Saya sekarang sedang sekolah di SMP Lazuardi Al-Falah Klaten.
Saya sekarang sedang duduk di bangku kelas 9 SMP. Sekolah di sini sih menarik ya, karena di sini tuh ada kayak banyak teman-teman yang berkebutuhan khusus, teman-teman spesial. Kalau menurut saya belajar dengan mereka itu cukup seru. Dan kalau kita bisa nyamain frekuensi kita dengan mereka, mereka itu bisa diajak ngobrol, bicara, main, dan juga bisa diajak belajar. Kalau saya belajar menggunakan kelompok sangat terbantu, mencari informasi itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanselintang Putri Andriantoro. Saat ini saya berada di kelas 9 SMP Al-Zuhri Al-Falah, Klaten. Nah, dengan Chromebook itu, saya menjadi lebih mudah mengakses catatan dan mudah disimpan. Kan kalau pakai buku atau alat-alat yang lainnya kan bisa hilang. Nah, kalau pakai Chromebook itu enggak. Kalau pakai Chromebook kan ada aplikasi-aplikasi digital. Salah satunya Canva. Biasanya aku tuh ngedesain infografis atau poster pakai aplikasi itu. Mereka itu bisa saling membantu. Kalau dimintain tolong ya mau, meskipun harus dibilangnya itu dengan cara yang berbeda.